Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kronologi dari kasus suami yang ingin membela istrinya dari jambret tapi malah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kasihan tuh Peribahasa ya. ini mungkin tepat untuk menggambarkan apa yang dialami pasangan suami istri di Sleman, Yogyakarta. Sang suami yang membela istrinya saat dijambret justru dijadikan tersangka Kasihan setelah tuh ya. aksi pengejarannya terhadap pelaku jambret Aduh. berakhir dengan kecelakaan maut. Jadi kasihan ya, udah mau dijambret gitu ya, pagi mau ngebela diri, yang apa penjambretnya itu kan meninggal kan ketika dikejar. Nah, itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Jadi mau dijambret iya dan ditetapkan sebagai tersangka juga iya. Itu yang menjadi kasihan dari pasangan suami istri ini ya. Aduh, aduh. Hari itu saudara, 26 April 2025, Arsita mengendarai motor beriringan dengan sang suami yang mengendarai mobil di belakangnya. Keduanya berniat mengambil barang dagangan. Tuh ya, mau jualan berarti itu. Lalu saat keduanya melintas di Jalan Layang Janti, tiba-tiba Arsita dipepet oleh dua pelaku berboncengan motor. Pelaku menjabret tas Arsita hingga motor yang dikendarainya sempat oleng. Duh, Arsita bahaya juga banget tuh ya. sempat berteriak jambret. Tuh ya. Jadi benar bahaya tuh ya, lagi naik motor mungkin lagi jalan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ditarik nggak seimbang itu ibu-ibunya bisa jatuh. Kalau udah jatuh siapa yang mau tanggung jawab? Jambretnya nggak mungkin karena ketika udah diambil tasnya pasti mereka akan kabur gitu. Nggak mungkin dia berhenti nolongin ibu-ibunya sampai berdiri dan sebagainya. Pasti langsung kabur. Nah ini yang berbahaya juga harus dipikirkan. Kalau misalnya jatuh itu siapa yang tanggung jawab dan bagaimana dampaknya? Gitu ya. Jadi udah sial nih ya, udah jadi korban ini sebenarnya dari ibu dilihat dari kasusnya ya, udah dijambret gitu ya, si tas ibunya itu. Dan kalau nggak berhati-hati bisa jatuh. Dan kalau udah jatuh itu bisa sangat berbahaya, apalagi tengah jalan kan. Waduh, Lihat gimana? istrinya dijambret, sang suami Hogi Minaya tak tinggal diam. Duh ya. Ia berusaha membela sang istri dengan mengejar pelaku. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga beberapa kali mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Tuh. Pelaku kehilangan kendali lalu menabrak tembok hingga terpental. Tuh ya, Kencangnya mungkin bentur. sebagai suami lah, kalian pasti nggak mau kan pasangan kalian seseorang yang kalian sayangi, kalian cintai dirampok begitu saja. Pasti ingin membela. Kalau misalnya kalian ada berada di posisi suami tersebut, apakah kalian akan diam saja gitu atau kalian akan membela istri kalian dan mengejar pelakunya gitu ya, si jambret ini gitu. Jadi pikirkan juga sih perasaan suaminya. Jangan tiba-tiba wah suami ini gila dan sebagainya, tapi dia ingin membela istrinya, dia tidak ingin mencelakakan si pelakunya tapi ingin mengembalikan itu ya, barang yang dicuri tadi gitu. Kalau misalnya si jambretnya nggak ngambil si tas istrinya, apakah mungkin suaminya mengejar si pelaku? Itu kan harus dipikirin juga ya secara apa ya, kasusnya gitu ya, dari kasusnya dipikirin secara logika gitu Kedua pelaku terluka parah motifnya. dan tewas di tempat. Tuh sampai tewas tuh ya, tuh setelah dikejar. Di lokasi inilah pada 26 April 2025, dua pelaku jambret yang kabur usai melakukan aksinya tewas akibat kecelakaan. Korban mengungkap ketika kedua pelaku terpental ke aspal, salah satunya masih menggenggam cutter yang digunakan untuk menjambret korban. Ada barang buktinya juga tuh ya. Polisi menyebut ada dua perkara dalam peristiwa ini. Pertama, kasus penjambretan yang kemudian dianggap gugur karena dua pelakunya tewas. Kedua, kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelaku jambret. 2 atau 3 bulan setelah kejadian, Polresta Sleman menetapkan suami Arsita sebagai tersangka. Aduh. Penyidik menilai suami Arsita lalai sehingga menyebabkan 2 nyawa hilang. Aduh, kasihan Teriak banget mas, tuh. jambret, teriak agak kenceng. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran mas, sama jambretnya itu melakukan pengejaran. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali. Tuh niatnya Dipepet ya. lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar, Tuh. naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu.
Iya. Jadi kayak ada aksi dan reaksi. Karena jambretnya tuh ngambil tas tadi, akhirnya suaminya merespon dengan pengejaran gitu ya. Kalau misalnya dari si jambretnya ini mungkin nggak jadi ngambil tasnya gitu ya, dikembalikan atau dilempar, mungkin suaminya akan berhenti dan tidak mengejar si jambret tersebut. Tapi karena si kerakusan dan mungkin iya jadi penjahat tadi ya, tetap memegang tas tadi, ya akhirnya terus dikejar gitu. Itu yang menjadi masalah gitu. Jadi harus kita lihat dari aksi dan reaksi dan sebab masalah si suami ini mengejar si pelaku itu gitu. Kalau misalnya benar tasnya benar dikembalikan, dilempar gitu, mungkin suaminya akan berhenti, ya itu akhirnya bisa selamat lah mungkin si pelakunya gitu ya. Kalau misalnya apa dia bisa lolos gitu kalau misalnya ngelempar tas tersebut. Tapi karena terus dipegang dan akhirnya ke trotoar, berarti yang ugal-ugalan itu adalah motornya, karena udah keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Kan jalan raya nih udah keluar dari trotoar, berarti kan si yang melanggar peraturan tuh si pelaku tersebut ya, si jambret tersebut ya. Jalan ke jalan raya itu terus tengkurap itu saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Saya di situ cuman saya nggak pegang, nggak ini, itu dalam keadaan tengkurap tuh masih pegang cutter mas jambretnya itu. Arsita shock saat mengetahui suaminya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Kasihan tuh ya. Padahal sang suami hanya berniat Aduh, membela dirinya dan merebut kembali tas yang dijambret. Arsita juga menegaskan pelaku menabrak tembok karena kehilangan kendali. Jelas saya sama suami jelas nggak menyangka karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Ya ini kan jadi pertanyaan kepada penegak hukum di Indonesia. Misalnya di tempat inilah, di kasusnya karena di tempat ini terbatas gitu ya. Bagaimana sikap dari kepolisian atau penegak hukumnya terhadap kasus ini? Kalau misalnya si korban ini ditetapkan jadi tersangka, itu kan jadi citra yang buruk di masyarakat. Terus bagaimana kita sebagai warga yang taat hukum, yang taat peraturan gitu, menyikapi hal tersebut? Bagaimana ketika kita di posisi mereka? Gitu ya, ketika dicolong kita mungkin dibegal, atau mungkin kita menjadi korban kejahatan yang sama, lalu apa yang bisa kita lakukan? Masa kita pasrah doang, hanya bilang wah teriak maling gitu aja tanpa bisa melakukan apa-apa, tanpa bisa membela diri? Nah itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap dari aparat kepolisian atau penegak hukum untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Kok bisa tiba-tiba menetapkan tersangka kepada para korbannya gitu kan? Lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau misalnya kita barangnya dicuri, motor kita tiba-tiba dibegal, kita nggak boleh ngelawan. Kalau kita ngelawan, berarti kita jadi tersangka juga dong gitu. Jadi pertanyaan kan, jadi keributan tambahan gitu ya di masyarakat ketika melihat kasus seperti ini ya. Jadi sikap polisian dan penyelesaian masalahnya. Polisi mengklaim telah melakukan upaya restoratif justice dengan membuka ruang mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku jambret. Namun tidak tercapai kesepakatan damai sehingga kasus ini dilanjutkan. Gak berhenti itu ya. Memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya untuk damai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan atas ditangani melalui jalur Itu ya. Usai ditetapkan tersangka, Arsita menuturkan suaminya sempat akan ditahan. Namun ia mengajukan penangguhan. Akhirnya sang suami berstatus tahanan kota. Ia harus mengenakan gelang pelacak digital di kakinya. Suaminya juga dilarang keluar dari wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Ya, jadi kayak itu tuh untuk mendeteksi gitu. Kalau misalnya dia pergi kemana ada GPS-nya. Jadi kalau misalnya berpergian di luar dari batas yang ditentukan, mungkin si GPS-nya ini bakal bunyi dan melaporkan orang yang ditempelkan gelang seperti ini. Ya, jadi benar-benar diawasi pergerakan, yang nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kabur keluar kota dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini emang alat khusus untuk pelaku yang sudah kayak nggak boleh keluar ataupun melewati batas tertentu
gitu ya. Kadang pernah lihat tuh di negara luar juga digunakan kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai kayak tersangka gitu gitu ya, supaya nggak kabur lah. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku heran dengan penetapan suami korban jambret sebagai tersangka. Ia akan memanggil Kapolres Sleman, Kajari Sleman, dan suami korban penjambretan Hogi Minaya untuk mencari solusi. Habibur Rahman juga mempertanyakan pasal undang-undang lalu lintas yang dijeratkan kepada Hogi dan kejaksaan yang menerima pelimpahan perkara ini. Mempertanyakan ya bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru dua orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Jadi kesalahan karena sendiri kan si itu, Pak ya. Hogi ini tidak menabrak tapi mengejar si jambret tersebut. Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta kembali menggelar mediasi dengan menghadirkan keluarga korban secara langsung dan keluarga pelaku jambret secara daring. Kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah ini dengan restoratif justice. Namun syarat damai akan dibahas pada mediasi kedua. Usai mediasi restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman, gelang pelacak digital yang sebelumnya dipakai oleh tersangka Hogi Minaya langsung dilepas. Pihak Kejari Sleman menyebut penggunaan gelang pelacak digital karena tersangka dijadikan tahanan kota. Ya, biar nggak kabur ya kalau gelang tadi. Ya. Semua sudah hadir dan akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan. Dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah ada kesepakatan keputusannya. Kasus suami ditetapkan sebagai tersangka karena membela istri yang dijambret menuai kritik luas. Kasus ini dinilai mencerminkan ironi penegakan hukum ketika korban justru menanggung konsekuensi pidana. Polisi menyebut proses pidana ini untuk memberi kepastian hukum dalam kecelakaan lalu lintas. Namun nyatanya penegakan hukum tidak hanya soal kepastian, melainkan harus mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Ya, jadi kayak soalnya nanti kepolisian itu kayak berpihak kepada penjahatnya gitu kan, penjahatnya yang melakukan kejahatan, si korban ini kan merespon gitu ya kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku. Kalau misalnya si pelaku ini nggak menjamret, nggak mencuri, apakah si suami itu bakal mengejar si pelaku tersebut? Pasti enggak kan, karena nggak punya alasan ataupun motif untuk mengejar si pelaku tadi gitu, karena pelaku yang menjamret ya tas istrinya gitu ditarik, itu kan membahayakan istrinya. Pasti suami yang peduli, yang sayang sama istrinya, pasti kan yang ngeliat kejadian seperti itu nggak mungkin diam gitu ya. Istri hampir jatuh, tasnya diambil, jadi udah mau mencelakakan istrinya ya, dan merugikan secara materi itu, tasnya diambil kan, dan nyawanya juga bisa terancam. Itu pasti suami yang sayang dan mencintai istrinya pasti akan bertindak di sana, nggak mungkin diam gitu ya. Itu yang harus dipikirkan juga sebagai motif si suami itu mengejar si pelaku yang naik motor ini, si jambret itu, sehingga si jambret ini mungkin ugal-ugalan ya jalan terus naik ke trotoar dan harus mengalami kecelakaan hingga tewas gitu. Kalaupun keluarga yang nggak terima, misalnya wah anak saya atau mungkin keluarga saya diginiin, ya kenapa kalian nggak peduli sehingga membiarkan si pelaku ini tuh melakukan kejahatan gitu ya. Kalau misalnya nggak terima si keluarga si pelakunya, kenapa membiarkan dia yang sebagai pelaku ini melakukan hal tersebut gitu ya. Bukankah kalian sebagai keluarganya itu peduli sehingga bisa membantunya mendapatkan pekerjaan yang layak gitu, enggak, sehingga mereka itu tidak perlu menjambret ataupun mencuri harta orang lain. Itu juga harus dipertimbangkan tuh bagaimana keluarganya bertindak atau menyikapi ke si pelaku ini gitu ya, orang yang berhubungan darah ataupun punya koneksi gitu ya sama si pelakunya. Aja keluarga sama pelakunya juga harus dipikirin tuh, kok bisa si pelaku ini melakukan hal tersebut. Ya itu mungkin yang bisa kita pelajari lah dari kasus, ataupun kalau di kasus dari suami yang membela istrinya tapi malah ditetapkan sebagai tersangka. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.